Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama bisa bertemu dalam kajian Tafaqquhuddin yang pada hari ini saya diminta untuk mengisi materi. Adapun tentang materi yang akan dibahas hari ini, saya akan mengutip salah satu pemikiran daripada seorang ulama Mesir, pemikir Mesir yang bernama Syekh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala, tentang puasa dalam Islam. Dalam buku beliau yang berjudul Fi Nafsi wal Mujtama' dengan materi Al-Ibadat Al-Islamiyah. Pada hari ini kita akan perhatikan pemikiran beliau tentang puasa dalam Islam. Secara zahir, puasa adalah kewajiban yang murni untuk menjalankan perintah agama, yang mana dalam puasa kita dituntut untuk menahan makan dan minum dan hawa nafsu karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengejar kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada kita bukan hanya untuk kebahagiaan akhirat semata, tetapi juga untuk kebahagiaan kita di dunia ini. Sebagaimana beliau mengistilahkan puasa adalah sebagai amaliyah at-tajnid atau latihan ketangkasan atau latihan militer. Sebagaimana setiap bangsa atau umat perlu mendidik dan melatih orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai tentara yang bisa berjuang untuk mempertahankan keberadaan mereka. Begitu juga Islam melatih umatnya dalam menghadapi kehidupan mereka, tetapi dalam bentuk yang lebih luas dan universal, mencakup roh dan jasad atau jasmani dan rohani dalam bentuk dalam waktu yang bersamaan, mencakup seluruh lapisan manusia, baik yang muda, yang tua, laki-laki ataupun perempuan. Karena puasa adalah latihan untuk menghadapi tantangan hidup, tantangan yang terus-menerus ada, yang mana sukses atau gagalnya tergantung dengan perjuangan mereka sendiri. Bukan hanya perang yang perlu latihan, sebagai tantangan yang perlu latihan, tetapi menghadapi tantangan hidup juga adalah perlu latihan. Di antara tantangan hidup yang kita hadapi, bahwa kehidupan tidak memberi kepada setiap orang semua apa yang diinginkannya, sekalipun kehidupannya penuh dengan kemewahan. Allah ciptakan manusia penuh dengan segala keinginan hawa nafsu yang tidak terbatas, dan terus-menerus dia kejar keinginan itu. Walaupun hal tersebut menjadi sesuatu yang positif ketika sesuai dengan jalur-jalur yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini bisa menjadi sesuatu yang negatif
dan membahayakan ketika tidak mengenal batas-batas tertentu. Semua itu perlu latihan. Sebaik-baik latihan adalah ketika seseorang dengan kemauannya sendiri meninggalkan kebiasaannya yang sehari-hari dalam jangka waktu yang tertentu. Dan ini akan memberi bekal atau kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup yang akan dihadapi. Sebagaimana kita perlu menggerakkan otot atau anggota tubuh kita supaya kita tetap sehat, begitu juga kita melatih hawa nafsu kita agar kita jadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan penuh dengan tantangan dan seseorang muslim dituntut untuk berjuang menghadapi tantangan tersebut. Dan perjuangan ini seseorang harus siap menghadapi segala kesulitan, dan tidak mungkin dia bisa menghadapi kesulitan itu kalau tidak melatih dirinya dengan lapar dan dahaga dalam beberapa saat. Seorang tentara tidak akan diturunkan ke medan perang tanpa persiapan terlebih dahulu atau latihan. Dan puasa adalah salah satu bentuk daripada persiapan atau latihan tersebut. Maka tidaklah heran kalau Allah mewajibkan puasa pada tahun perang atau dikenal dengan perang Badar. Kesimpulannya, puasa tidak diwajibkan kepada kita untuk kebahagiaan dunia, dan di akhirat nanti Allah akan memberikan kepada kita balasan yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhul minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairahum yuqalu aina shaimuna wa yaqumuna wa idza dakhalu ughliqat alaihim walam yadkhul minhu ahadun, akhrajahu Ahmad wa Syaikhani. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, yang mana pintu itu hari kiamat nanti hanya masuk oleh orang yang puasa. Dan Allah memanggil mereka, manakah orang yang berpuasa? Ketika itu datanglah mereka, dan setelah mereka masuk, tidak ada lagi yang masuk selain mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Syaikhani. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.